Ya, kita sebenarnya ada berapa kali koordinasi pada rapat dengar pendapat dengan Kemenaker beberapa waktu yang lalu, karena kasus masuknya TKA ke Indonesia ini sudah terjadi pada saat larangan mudik dulu nih Mas, ya, kalau ingat larangan mudik Lebaran. Iya. Yang menimbulkan kesedihan dari masyarakat, ya, artinya masyarakat Indonesia sendiri menahan diri untuk mengurangi mobilitas kan, tetapi malah dari pintu bandara dan juga pintu-pintu luar negeri yang lainnya masuk TKA. Ini kita sudah sampaikan dan memang selalu penjelasannya seperti yang disampaikan oleh Pak Haryanto tadi, bahwa TKA yang datang ke Indonesia itu adalah yang memiliki kitas, ya, yaitu izin tinggal. Izin tinggal terbatas. Ya. Nah, kalau buat kami ini bukan masalah punya kitas atau tidak gitu ya. Tetapi ini kan kita sedang menanggulangi satu pandemi yang sangat berat dan sudah memberikan dampak yang sangat luar biasa kepada Indonesia. Dampak pertumbuhan ekonomi juga sangat luar biasa. Ya, artinya begini Bu, maaf saya potong Bu. Artinya kan bahwa itu tidak melanggar apa yang kemudian diputuskan oleh Kemenkumham. Hanya itu tidak disampaikan oleh Kemenkumham pada saat pengumuman hal itu. Kan yang masyarakat tahu, yang publik tahu tidak boleh sama sekali. Ternyata ada pengecualian. Iya. Itu yang kemudian Anda mengatakan bahwa itu bermasalah di situ, Bu. Ada yang tutupi. Ya. Saya mau menyampaikan yang pertama, kalau memang ini dianggap tidak bertentangan dengan Permen Hukum karena tadi termasuk dalam kategori yang diperbolehkan, transparansinya mana, ini yang pertama. Yang kedua, ini kan sedang menghadapi pandemi. Sebenarnya kalau pemerintah mau tegas melakukan penutupan, walaupun yang sudah punya kitas itu ditutup aja dulu sementara, supaya pengendalian pandemi di Indonesia ini bisa lebih terkoordinir dengan baik. Iya. Kan kita tahu masuknya virus ini kan pasti dari luar. Betul. Ya, mungkin dari dalam. Dan virus juga tidak melihat apakah dia punya kitas atau enggak ya Bu? Betul gitu. Jadi artinya jangan selalu berbicara dari regulasi tidak bertentangan gitu. Tapi kan kita saya mau tanya harus mensukseskan gitu. Iya. Ya, jadi seperti tadi yang saya sampaikan, kalau bicara Permen ada 10.000 loh Bu, ini kita nggak tahu yang dari 10.000 ini dapat kitas berapa nih Bu? Artinya mereka bisa kemudian kembali sewaktu-waktu di PPKM level 4 ini. Ya, yang pertama. Jadi jangan ribut-ribut lagi nanti gitu ya Mas. Ya, kita yang pertama sebenarnya harus tegas ya pemerintah ini untuk membatasi semaksimal mungkin. Ya, itu tadi kedatangan dari TKA, walaupun dia sudah punya kitas, itu kan boleh saja untuk di stop dulu, pintu masuk ini ditutup, boleh dulu di keimigrasian. Karenanya sebenarnya ini tidak hanya menjadi tanggung jawab Kemenaker, tapi juga menjadi tanggung jawab dari semua pihak. Kemenlu harus ikut bertanggung jawab. Imigrasi Kemenlu harus bertanggung jawab. Anda benar Kemenlu harus bertanggung jawab. Kenapa Bu? Ya, karena kan ini kan terkait hubungan diplomatik juga dengan luar negeri. Jadi bagaimana berkomunikasi supaya tidak ada salah paham ketika pintu ditutup, ini sama-sama untuk saling menghargai. Tapi bukankah kitas itu Indonesia ketika keluar negeri juga dibatasi loh Mas Aiman? Iya, pertanyaan saya begini, bukankah kitas itu domain dari Kemenkumham, imigrasi? Iya, pasti yang paling utama di situ pintu masuk gitu ya. Tetapi kan juga perlu ada komunikasi supaya tidak ada salah paham. Ini diplomasi maksudnya Bu ya? Betul, untuk bahasa bilang ke negara jangan masuk dulu deh, begitu dan lain sebagainya. Ya, jangan masuk dulu ke Indonesia. Indonesia sedang melakukan konsolidasi untuk penanganan pandemi COVID-19. Yang paling utama sebenarnya di pintu masuk, Mas Iman. Pintu masuk ini harus tegas. Walaupun dia punya kitas, punya visa, punya apa. Kalau di close itu nggak bakalan bisa masuk. Kuncinya di situ. Nah, ini yang kita harapkan. Iya, kami mendapatkan data. Semua stakeholder berkolaborasi di sini. Baik. Gitu.